Barang berkualitas top dan Sang Putri, bab 99 Douluo Dalu Sol Len 2. Ini adalah ruangan yang luasnya kira-kira 200 meter persegi, dan dekorasinya mewah dan mewah. Ada kayu eksotis dan batu giok, bersama dengan perabot lainnya dan barang-barang dekoratif yang bisa dilihat orang dengan satu pandangan sangat berharga. Ornamen di sekitar ruangan dipenuhi dengan norak, namun mereka memancarkan perasaan elegan yang tidak bisa tidak dipuji. Ini ada di dalam aula lelang pertama lelang Starlight besar, di ruang ketujuh, dan sangat mewah. Seluruh ruangan berbentuk persegi panjang, dan sisi dinding yang lebih panjang jernih dengan rona putih bercahaya. Ini adalah satu-satunya dinding tanpa elemen dekoratif. Sofa yang luas terbuat dari kulit binatang buas yang tidak dikenal, dan bulu putih panjangnya sangat lembut dan lembut. Siapapun yang duduk di sofa akan menikmati perasaan nyaman tenggelam ke dalam semuanya, namun ada cukup dukungan. Sofa itu cukup besar untuk menampung 12 orang. Ada juga semua jenis minuman dan bumbu yang diletakkan di atas meja giok di sampingnya. Huo Yuhao dengan cepat menyadari bahwa dia bahkan belum pernah melihat hal-hal yang diletakkan di atas meja sebelumnya, bahkan tidak ada satu jenis buah pun. Semua orang dengan nyaman berbaring di sofa panjang. King Ya, juru lelang, dan dua gadis muda lainnya yang mengenakan gaun emas mengalir tetap tinggal. King Ya berdiri di samping sofa dan tersenyum ketika dia berkata, "Saya akan menjelaskan aturan lelang peringkat teratas kami." Ketika dia berbicara, dia memberi isyarat kepada dua gadis muda di sampingnya. Salah satu gadis melangkah ke dinding yang halus dan mengetuk permukaannya dengan ringan. Seketika, lapisan cahaya lembut mulai memancar dari seluruh dinding, yang secara bertahap menjadi lebih kuat sampai seluruh dinding akhirnya berubah menjadi layar besar. Semua ini jatuh ke mata Huo Yuhao saat dia berbalik ke arah Hekaitu dengan tatapan heran. Hekaitu adalah yang pertama berbicara karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ini alat jiwa? King Ya mengangguk dan menjawab, ini adalah layar cahaya jiwa yang dibuat khusus yang kami dapatkan secara khusus dari Kekaisaran Sun Moon. Ia dapat menampilkan gambar melalui metode esoterik, tetapi susunan formasinya tidak diaktifkan oleh kekuatan jiwa. Sebagai gantinya, mereka diaktifkan oleh semacam biji dari Kekaisaran Bulan Matahari. Bukan hanya Huo Yuhao dan Hekaitu yang bereaksi kaget pada pernyataannya, anggota Shrek lainnya berbagi perasaan yang sama. Apa yang disarankan oleh biji untuk mengaktifkan alat jiwa? Ini menyiratkan bahwa insinyur jiwa tidak lagi perlu mengeluarkan kekuatan jiwa untuk menggunakan alat jiwa. Nilai ini untuk dunia alat jiwa itu terlalu besar. King Ya mahir membaca emosi orang-orang, dan itu wajar saja jika dia mengambil kebingungan dari pendengarnya, karena dia dengan cepat mencoba menjelaskan. Jangan terlalu terburu-buru semuanya, dan tunggu aku menyelesaikan penjelasanku. Meskipun layar pengarah cahaya ini diaktifkan oleh biji jenis ini memancarkan energi yang sangat lemah dan lembut, dan tidak ada cara untuk mengaktifkan alat jiwa yang ofensif atau defensif. Yang bisa dilakukan hanyalah melakukan tugas yang lebih ringan dari alat jiwa yang lemah. King Ya memberikan penjelasan yang paling logis dan masuk akal, tetapi kebingungan di hati para pendengarnya belum sepenuhnya dihilangkan. Mungkin memang benar bahwa Kekaisaran Sun Moon belum menemukan metode untuk mengaktifkan alat jiwa tanpa menggunakan kekuatan jiwa. Namun, layar cahaya jiwa ini adalah bukti seberapa maju Kekaisaran Sun Moon dalam hal pengembangan alat jiwa. Pidato Wang Yan tentang masa depan melayang ke garis depan pikiran semua orang, dan semua orang mulai merasa berat di hati mereka. Zaman selalu berubah, peradaban selalu maju, dan alat jiwa terus dikembangkan juga. Kekaisaran Sun Moon tidak pernah terlalu tertarik untuk berinteraksi dengan negara-negara lain, jadi tidak ada yang benar-benar tahu sejauh mana Kekaisaran Sun Moon telah membuat kemajuan dalam penelitian mereka tentang alat-alat jiwa. Tak lama, mereka akan menghadapi Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Layar pemancar cahaya menjadi lebih jelas. Beberapa gambar ditampilkan di kedua sisi,
sementara stasiun lelang disajikan di tengah. Pelelangan sepertinya tidak terlalu besar, tetapi disajikan di layar dengan sangat jelas. Qingya melanjutkan, untuk melindungi privasi para peserta lelang tingkat atas ini, semua tamu yang terhormat akan memiliki kamar khusus masing-masing, sama seperti yang dimiliki semua orang saat ini. Semua tampilan dan kontes untuk item yang akan dilelang akan dilakukan di dalam ruangan ini, dan saya akan bertanggung jawab untuk memperkenalkan item-item yang akan dilelang secara detail. Kedua gadis ini akan melaporkan kutipan selama lelang. Yang harus Anda lakukan adalah mengutip harganya. Segala sesuatu di sini, makanan dan minuman, gratis. Setelah pelelangan, barang akan dikirim ke kamar sesegera mungkin dan akan diselesaikan dengan tagihan keseluruhan akhir di akhir semuanya. Sebagai tamu kami, Anda dapat mengambil sesuatu untuk dimakan sebelum kami secara resmi memulai pelelangan. Semua orang baru saja makan belum lama ini, dan tidak ada yang terlalu tertarik dengan bahan makanan. Namun, minuman yang memikat itu terlalu menggoda untuk dilawan, dan beberapa dari mereka mengulurkan tangan untuk mencobanya. Lelang Starlight peringkat teratas layak namanya. Minuman itu tidak hanya lezat, mereka juga bergizi seperti makanan yang diberikan kepada murid inti dari Shrek Academy itu sendiri. Huo Yuhao hanya memiliki satu gelas pang buah dan dia sudah bisa merasakan kehangatan yang nyaman mengalir di sekujur tubuhnya. Wang Yan berkata kepada Qingya, "Lelang Qingya, silakan duduk juga." Qingya tidak menolak tawaran ini, dan setelah memiringkan kepalanya dengan senyum lebar di wajahnya, duduk di sampingnya. Wang Yan buru-buru bergeser ke samping untuk membuat beberapa ruang di antara mereka berdua sebelum wajahnya memerah. Dia tidak muda lagi, tetapi dia belum memiliki keluarga, dan dia belum pernah benar-benar berinteraksi dengan gadis-gadis sebelumnya. Hati dan jiwanya didedikasikan untuk penelitian dan pengembangan para penguasa jiwa. Pada saat ini, ada kecantikan yang matang dan mempesona duduk begitu dekat dengannya dan ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Qingya menutup mulutnya saat dia terkikik saat melihat reaksinya. Namun, alih-alih menggodanya, dia bertanya dengan lembut, "Apakah ini pertama kalinya Anda di Star Luo City?" Wang Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku sudah di sini sebelumnya, tapi setiap perjalanan selesai dengan tergesa-gesa." Qingya berkata, "Kamu pasti sangat sibuk dengan pekerjaanmu di Shrek Academy." Wang Yan menjawab, "Lebih baik jika saya sibuk dengan pekerjaan saya. Jika itu hanya pengajaran biasa, itu tidak akan begitu melelahkan. Lagi pula, anggota akademi kita semua adalah siswa berprestasi, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir dari kita para guru." Ketika dia mengatakan ini, pandangan bangga melintas di wajahnya, dan ini tentu saja karena kelas 2 kelas 1. Dia telah mengatakan sebelumnya, lebih dari sekali, bahwa kelas 1 kelas 2 adalah kelas paling berbakat yang pernah dia ajarkan. Ini juga sangat cocok dengan gaya mengajarnya, yang murni berbasis keterampilan, dan ia juga ketat dan tegas dengan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak hanya luar biasa, yang satu lebih pekerja keras dari yang lain. Menurut perkiraannya sendiri, ketika mereka naik ke kelas 3, seluruh kelas bisa mencapai penguasaan ring ketiga. Seberapa mengesankan statistik itu? Harapan terbesarnya saat ini adalah mendapatkan kehormatan membawa seluruh rombongan siswanya sampai akhir, dan untuk memastikan bahwa semua orang berhasil lulus dari akademi. Qingya tersenyum tipis dan berkata, "Sekali lihat, dan aku tahu kamu adalah guru yang hebat." Saat Anda menyebut siswa Anda, ada kegembiraan yang jelas dalam emosi Anda. Semua obrolan ringan ini menyebabkan Wang Yan sedikit rileks, dan emosinya menjadi tidak terlalu tegang. Itu karena murid-murid saya terlalu manis. Kenyataannya, sebagai seorang guru, keinginan terbesar saya adalah melihat murid-murid saya berhasil. Sampai sekarang, siswa saya belum mengecewakan saya. Qingya menundukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Saya harap Anda dapat menghasilkan siswa yang lebih luar biasa." "Terima kasih banyak." Wang Yan membalas keinginannya dengan sopan,
tapi dia gagal mendeteksi kilau yang tidak wajar di mata Qingya saat dia menatapnya. Qingya terkikik ketika dia bertanya, "Guru Wang, lelang Starlight ingin memperluas bisnis kami ke kota Shrek. Apa saran Anda untuk saya?" Wang Yan sedikit terkejut. Lelang Starlight juga ingin pergi ke kota Shrek. Itu hal yang bagus. Namun, tampaknya sudah ada beberapa lelang di Shrek City, dan dengan demikian persaingan pasti akan cukup kuat. Qingya terkekeh dan menjawab, "Lelang Starlight tidak pernah takut akan kompetisi, karena kami percaya pada kekuatan kami sendiri. Jika kami memiliki kesempatan untuk menjelajah ke kota Shrek, saya ingin tahu apakah saya dapat menghubungi Anda." "Tentu saja bisa." Wang Yan menjawab pertanyaannya hampir secara tidak sadar. Qingya mengangkat tangannya dan menghasilkan kotak emas kecil. "Kalau begitu terima hadiah ini dari saya. Ini adalah alat jiwa memperkuat suara, dan mereka diproduksi berpasangan, jadi saya punya satu juga. Selama kita berada dalam jarak 50 km dari satu sama lain, kita dapat berkomunikasi menggunakan ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu dari saya selama Anda tinggal di Star Luo City, jangan ragu untuk menghubungi saya." Wang Yan menerima hadiah kecil ini dan melirik Qingya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Qingya menatapnya dengan tatapan menusuk, dan itu langsung memberinya perasaan campur aduk, jadi dia buru-buru mengangguk dan menyingkirkan alat jiwa yang memperkuat suara itu. Tepat pada saat ini, seluruh ruangan tiba-tiba jatuh ke dalam lapisan cahaya keemasan, dan semua orang berbalik ke arah layar jiwa. Cahaya keemasan lembut yang tidak menyakitkan mata terpancar dari layar yang sebelumnya menghalangi bidang pandang semua orang. Sinar pucat dari cahaya keemasan juga bersinar dari setiap sudut ruangan, dan suasana yang tenang dan nyaman langsung berubah menjadi sesuatu yang lebih bermartabat dan elegan. Qingya mengumumkan, "Tamu saya yang terhormat, lelang kami akan segera dimulai." Cahaya keemasan yang datang dari layar berangsur-angsur surut saat suara menawan terdengar dari dalam. "Selamat datang di lelang Starlight peringkat teratas. Hari ini, kami menempatkan 9 barang eksotis untuk dilelang. Barang-barang ini akan ditunjukkan kepada Anda, para tamu terhormat kami, berdasarkan nilainya dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kami berharap Anda akan menikmati diri Anda sendiri." Layar jiwa dibersihkan lagi, dan platform yang sebelumnya muncul sekarang ditutupi dengan lapisan cahaya putih pucat. Di tengah platform adalah seorang gadis muda yang mengenakan gaun merah panjang. Gadis ini tampaknya berusia tidak lebih dari 18 tahun, dan dia sangat cantik sampai-sampai dia menyaingi penampilan Jiang Nanan. Selain itu, dia beberapa tahun lebih tua dari Jiang Nanan, dan tubuhnya jauh lebih dewasa. Kombinasi gaun merahnya yang mengalir dan kulitnya yang putih pucat memberi kesan sempurna pada penonton. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa stasiun lelang belum muncul di peron. "Salam, para tamu terhormat. Saya pelelang hari ini, dan nama saya Jiu Jiu. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini untuk menjadi tuan rumah lelang peringkat teratas ini. Waktu Anda sangat berharga bagi kami, jadi kami akan segera memulai pelelangan. Selanjutnya, lakukan pesta mata Anda pada item pertama hari itu." Saat dia berbicara, dia memancarkan senyum glamor dan membuat salam yang sangat indah saat dia memberi isyarat dengan tangan kanannya. Adegan beralih segera, dan layar jiwa di dinding menyajikan item pertama untuk dilelang. Tidak heran tidak ada stasiun lelang, item itu sendiri adalah proyeksi yang diperbesar. Itu ditampilkan di dinding sepanjang 10 meter, sampai ke detail yang paling rumit. Dai Yaoheng bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, mengapa pelelang ini mengikuti formalitas istana kerajaan Kekaisaran Bintang Luo. Qingya melirik Dai Yaoheng dengan ekspresi sedikit terkejut dan menjawab, "Mata yang indah, tamu yang terhormat. Lelang Jiu Jiu adalah juru lelang utama lelang Star Luo, dan satu-satunya juru lelang peringkat emas. Namun, hanya ketika nilai item lebih dari ratusan juta koin emas akan dia mengenakan seragam pelelangan emas. Pada saat yang sama,
Lelang Jiu-Jiu adalah saudara perempuan termuda dari kaisar saat ini. Dia mengatakan bahwa statusnya dalam pelelangan adalah sebagai juru lelang, yang merupakan alasan mengapa kami tidak memanggilnya sebagai Yang Mulia. Semua orang saling bertukar pandang, karena ini nyata bagi mereka. Meskipun mereka sudah menduga bahwa lelang Starlight memiliki latar belakang yang luar biasa, mereka tidak pernah berpikir itu akan mencapai tingkat seperti itu. Seorang putri dari istana kerajaan sebagai juru lelang. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa seluruh lelang Starlight mungkin milik keluarga kerajaan Kekaisaran Luo Star. Namun, sementara mereka terkejut oleh apa yang baru saja mereka temukan, perhatian semua orang dialihkan ke item yang disajikan di hadapan mereka, dan suara Putri Jiu-Jiu dapat didengar. The Tyrannical Tiger Soul Blade adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat kelas 8. Komponen-komponennya sangat berharga, termasuk tulang lengan kanan macan tirani 10.000 tahun. Ini juga mengandung keterampilan tulang jiwa yang disebut Slash Tirani. Pada saat yang sama, itu dapat meningkatkan kekuatan ofensif keterampilan jiwa yang kompatibel hingga 50%. Perhatikan, para tamu terhormat, bahwa setiap serangan menggunakan alat jiwa jarak dekat yang berharga ini akan menghasilkan efek Slash Tirani, dan efek ini akan menambah efek dari setiap keterampilan jiwa yang terkait. Pada saat yang sama, melalui cara kerja yang canggih dan arah susunan formasi, dan di samping energi yang terkandung dalam tulang jiwa, jumlah kekuatan jiwa yang diperlukan untuk menggunakan Slash Tirani hanya sepertiga dari biasanya. Terakhir, Tyrannical Tiger Soul Blade berasal dari aula kebajikan termasyur Kekaisaran Sun Moon. Saya pikir 3 kata ini, Illustrious Virtue Hall, cukup untuk membuktikan kualitasnya. Sage jiwa 7 cincin dapat menggunakan senjata ini, dan mereka akan dapat menantang jiwa Douluo. Anda akan memiliki 5 menit untuk memeriksa item tersebut. Begitu Putri Jiu-Jiu menyelesaikan perkenalannya, napas dalam-dalam bisa terdengar ditarik melintasi ruangan. Ini hanya item pertama yang dilelang. Itu adalah alat jiwa kelas 8, dan meskipun Huo Yuhao dan He Kaitu sama-sama berasal dari Departemen Alat Jiwa, mereka belum pernah melihat ini sebelumnya. Beberapa kalimat sederhana dan tajam sudah cukup untuk mengeluarkan aspek yang paling kuat dan menarik dari item ini. Bahkan Ma Xiaotao, Dai Yaoheng dan Ling Luoshen yang lebih berpengalaman mengkhianati penampilannya. Mereka telah melihat alat jiwa kelas 8 dalam pelelangan sebelumnya yang telah mereka ikuti sebelumnya, tetapi jumlahnya sedikit dan jarang. Biasanya, penampilan alat jiwa kelas 6 dalam pelelangan sudah jarang terlihat. Sekali di bulan biru, alat jiwa kelas 8 akan terungkap, tetapi bahkan kemudian, mereka akan menjadi jangkar untuk menutup seluruh lelang. Hari ini, item pertama sudah menjadi alat jiwa kelas 8, dan itu adalah item dengan nilai terendah dalam daftar item yang ada di toko. Bagaimana semua ini tidak membanjiri mereka dengan kebingungan dan kegembiraan. Seseorang tidak bisa meremehkan Tyrannical Tiger Soul Blade hanya karena itu adalah alat jiwa pertempuran jarak dekat. Pada kenyataannya, untuk master jiwa tingkat tinggi, alat jiwa pertempuran jarak dekat lebih penting daripada alat jiwa jarak jauh dan alat jiwa stasioner, karena mereka lebih melengkapi keterampilan mereka. Para siswa tidak dapat membantu diri mereka sendiri ketika mereka bangkit dari kenyamanan kursi mereka dan naik ke layar untuk memeriksa pisau perang peringkat 8 ini. Ada deskripsi lengkap tentang item di layar. Tyrannical Tiger Soul Blade memiliki panjang 4 kaki 6 inci, sedangkan bilahnya sendiri setidaknya selebar 1 inci. Itu dimodelkan seperti pedang, gagang membentang ke handguard, dan itu berbentuk seperti tulang. Handguard itu sendiri lebarnya 10 cm, dan merupakan karikatur kepala harimau. Tidak ada keraguan bahwa susunan formasi alat jiwa ini berada di sana. Kepala harimau terpancar dengan warna kuning kristal, dan tampaknya terbuat dari permata khusus. He Kaitu adalah yang paling berpengetahuan di antara seluruh kelompok tentang alat jiwa. Dia melirik beberapa kali sebelum ekspresi kagum muncul di wajahnya.
Ini, tidak hanya susunan formasi ini menarik dari kekuatan tulang jiwa, tetapi seluruh tubuh terbuat dari ember gold. Pemborosan seperti itu. Selain itu adalah sepotong ember gold yang cukup besar. Tidak heran mereka dapat memadatkan energi dari tulang jiwa. Barang-barang yang diproduksi di Illustrious Virtue Hall memang luar biasa. Huo Yuhao ada di samping Hekaitu, dan dia juga mengamatinya dengan saksama. Meskipun itu hanya sebuah gambar, dia bisa merasakan aura lemah dari keganasan yang mengalir ke arahnya. Bilahnya yang lebar tampak berkilauan dengan lapisan darah yang menakutkan. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan bertanya, "Kakak senior, tempat seperti apa hall kebajikan termasyur?" Sebelum Hekaitu bisa menjawab, Wang Yan merendahkan suaranya juga dan menjawab, "Aula kebajikan terkenal memiliki koneksi dengan Shrek yang berjalan sangat dalam, dan mereka memegang status tertinggi di Kekaisaran Sun Moon. Secara lebih akurat, mereka adalah bagian dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy. Sama seperti halaman dalam kita sendiri, hanya siswa yang paling berprestasi dari Sun Moon Imperial Soul Engineering Academy yang diizinkan masuk untuk berkultivasi dan belajar. Pada saat yang sama, mereka adalah otoritas utama dalam menempa dan memproduksi alat-alat jiwa. Semua alat jiwa yang diproduksi oleh Illustrious Virtue Hall meluap dengan permintaan berlebihan saat mereka memasuki pasar. Dengan demikian, Illustrious Virtue Hall juga merupakan representasi pengganti dari kualitas alat jiwa. King Ya tersenyum tipis dan menimpali. "Guru Wang benar. Ada lebih banyak guru daripada siswa dalam Illustrious Virtue Hall, dan insinyur jiwa yang paling kuat terkonsentrasi di sana juga. Selama bertahun-tahun, sebagian besar alat jiwa zaman pembuatan berasal dari Illustrious Virtue Hall. Orang bisa mengatakan bahwa Illustrious Virtue Hall seperti menara gading paling penting dari Kekaisaran Sun Moon. Teknologi mereka mengenai pengembangan alat jiwa juga yang paling maju di benua ini." Bei Bei muncul di belakang Huo Yuhao seperti hantu. Dia juga mendengarkan dengan penuh perhatian penjelasan King Ye saat dia menepuk pundak Huo Yuhao dan berbisik, "Terus naik, junior kecil." Hanya 5 kata sederhana jatuh ke telinga Huo Yuhao, tetapi itu menanamkan dalam dirinya perasaan harapan yang meluap. Huo Yuhao berpikir pada dirinya sendiri, betapa menakjubkannya jika Sekte Tang suatu hari bisa menerima pujian yang begitu agung. Huo Yuhao tidak begitu sensitif kembali ketika dia masih berkultivasi dan belajar di dalam akademi, tetapi setelah ekspedisinya keluar dari akademi dan ke Star Luo City untuk kompetisi, dia mengambil dan belajar banyak hal dalam proses yang dia tidak akan pernah terpapar di akademi. Dia secara bertahap mulai memahami pentingnya alat jiwa, dan bahwa pembuatan alat jiwa oleh Kekaisaran Sun Moon jauh lebih besar daripada negara-negara lain, lebih dari yang dia bayangkan. Hal yang paling mengagetkan Huo Yuhao bukanlah Tyrannical Tiger Soul Blade kelas 8 di depannya, tetapi layar jiwa yang bisa dioperasikan tanpa suntikan kekuatan jiwa, terlepas dari penjelasan King Ya sebelumnya tentang kelemahan sumber-sumber eksternal ini. Namun, Kekaisaran Sun Moon telah menghasilkan alat jiwa yang tidak membutuhkan kekuatan jiwa untuk diaktifkan. Dalam hal itu, apa perbedaan antara yang lemah dan yang kuat? Tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun sebelum Kekaisaran Sun Moon dapat menghasilkan alat jiwa dengan kemampuan ofensif dan defensif yang dapat diaktifkan tanpa mengkonsumsi kekuatan jiwa. Ketika hari itu tiba, struktur seluruh benua akan berubah secara drastis. "Saya harus bekerja lebih keras dan menjadi lebih kuat," Huo Yuhao membuat catatan mental untuk dirinya sendiri. Waktunya habis. Harga pembukaan Tyrannical Tiger Soul Blade adalah 600.000 koin jiwa emas, dan setiap tawaran tidak boleh kurang dari 5.000 koin jiwa emas. Kalian semua, tamu saya yang terhormat, berpengalaman dengan ini, dan saya percaya bahwa kita tidak akan perlu jiu-jiu untuk menjelaskan terlalu banyak. Jika tawaran tidak dijawab setelah 1 menit, kesepakatan selesai, mari kita mulai. Layar mulai berubah menjadi warna putih pucat. Gambar Tyrannical Tiger Soul Blade berangsur-angsur tumbuh lebih tidak jelas karena memudar ke latar belakang,
sementara sejumlah raksasa yang bertuliskan 600.000 melintas di permukaan layar. 650.000. Dai Yueheng adalah yang pertama menawar, sebelum dia berbalik ke arah Wang Yan. Guru Wang, ini adalah keputusan pribadi saya. Wang Yan tidak mengatakan apa-apa, dan hanya mengangguk ke arahnya. Para siswa di halaman dalam Akademi Shrek tidak pernah memiliki masalah dengan keuangan mereka, dan mereka juga akan membawa tabungan mereka ketika melakukan tugas yang sama. Dai Yaoheng sendiri adalah putra tertua dari Duke Macan Putih, yang telah menurunkan posisi selama setidaknya 10.000 tahun. Ini tentu saja berarti bahwa jumlah uang yang dapat dia gunakan sangat banyak. Saat dia mengutip tawarannya, gadis pelayan berjubah emas segera melakukan tindakan sederhana di layar jiwa, dan angka-angka raksasa di layar kemudian berubah menjadi 650.000. Alasan mengapa Dai Yueheng sangat tersentuh adalah bahwa alat jiwa kelas 8 ini ada hubungannya dengan harimau, dan dapat digunakan oleh sage jiwa. Dai Yaoheng tidak terlalu jauh dari cincin ketujuh, dan dia mungkin bisa menembus ke tingkat itu dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Selain itu, alat jiwa kelas 8 seperti ini yang melengkapi kemampuannya tidak terlalu sering muncul. Bentak Ma Xiao Tao sekaligus. Kamu pikir kamu besar hanya karena kamu kaya. Dai Yueheng tidak marah sama sekali. Dia tersenyum tipis padanya dan berkata, kamu lebih kuat dariku, Xiao Tao, dan kamu pasti akan naik ke cincin ketujuh sebelum aku bisa. Bagaimana dengan ini? Ketika Anda menjadi orang bijak jiwa, Anda dapat menggunakan Tyrannical Tiger Soul Blade terlebih dahulu dan mengembalikannya kepada saya begitu saya mencapai cincin ketujuh. Bagaimana dengan itu? Jika tidak, itu akan membusuk dalam kepemilikan saya. Ma Xiao Tao menatapnya tajam dan berkata, mengapa saya membutuhkan barang-barang Anda? Selain itu, masih belum pasti apakah Anda bisa memenangkan penawaran pada akhirnya. Memang, angka-angka di layar sudah mulai berkedip-kedip. Huo Yuhao sedikit bingung. Ketika dia berada di konferensi penghargaan harta karun di paviliun harta karun dengan Wang Dong, cahaya emas lengan kiri Wang Dong dihargai 9.500.000 koin jiwa emas. Harga pembukaan alat jiwa kelas 8 ini hanya 600.000 koin jiwa emas, dan bahkan termasuk tulang jiwa lengan kanan tipe harimau. Bagaimana perbedaan harga bisa begitu besar? Wang Dong mengerti dia dengan sangat baik, dan langsung mendeteksi keraguan di benaknya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apakah Anda berpikir tentang Golden Light Left Ambon? Itu tidak ada bandingannya. Meskipun tulang jiwa semuanya berharga, perbedaan kecil dalam kualitas dapat menyebabkan nilai-nilai yang sangat berbeda. Deskripsi kekuatan bilah ini tampaknya baik-baik saja, tetapi mungkin itu berarti bahwa kualitas tulang jiwa yang ditanamkan di dalamnya tidak terlalu besar. Jika tidak, mengapa itu digunakan untuk menempa alat jiwa? Seorang guru jiwa hanya bisa menyerapnya. Sedangkan untuk Golden Light Left Ambon, itu memberi kemampuan saya dorongan keseluruhan. Lebih jauh lagi, saya dapat merasakan bahwa alasan mengapa pengaruhnya terhadap saya masih terbatas adalah karena tingkat penguasaan saya tidak cukup tinggi, seperti halnya keterampilan jiwa Anda. Kalau tidak, itu karena saya belum terbiasa menanganinya. Ingatlah bahwa kehadiran tulang meningkatkan kecepatan kultivasi kita ketika kita menggunakan kekuatan Haodong. Anda harus tahu bahwa peningkatan bahkan 10% dalam kecepatan kultivasi kita sudah sulit diukur dengan uang. Selain itu, harga pembukaan alat jiwa kelas 8 ini mungkin hanya 600.000, tapi siapa yang tahu berapa harga akhirnya? Meskipun Golden Light Left Ambonku tidak bisa dibandingkan dengan tulang jiwa 100.000 tahun, itu masih merupakan kehadiran yang cukup hebat di antara tulang jiwa. Itu juga item dengan nilai tertinggi di lelang apresiasi harta karun yang diadakan di paviliun harta. Meskipun ada banyak item di rumah lelang Starlight ini, tidak semua dari mereka dapat menggantikannya dalam hal nilai dalam lelang peringkat atas. Saat mereka berdua berbicara, jumlah di layar jiwa sudah berubah dengan cepat. Sosok koin jiwa emas melonjak dan melewati tanda 1 juta dengan sangat cepat.
Namun, angka tersebut meningkat pada tingkat yang lebih lambat setelah melewati angka 1 juta. Qingya berkata, para tamu yang terhormat, Tyrannical Tiger Soul Blade ini memiliki nilai kasar 600.000 koin jiwa emas berdasarkan kualitasnya sendiri dan tanpa pertimbangan keahlian pengerjaan insinyur jiwa. Ini menurut analisis yang cermat oleh tempat lelang kami. Ini juga alasan mengapa kami menaikkan tawaran awal untuk item ini. Perkiraan konservatif dari nilai aktualnya adalah setidaknya 1,3 juta koin jiwa emas. Sepotong tulang jiwa harimau tirani dari mana itu diukir memiliki sedikit cacat, tetapi insinyur jiwa kelas 8 yang memproduksinya telah menghilangkan cacat ini selama proses ukiran pisau. Jika potongan tulang jiwa itu sempurna, pedang ini mungkin bahkan lebih kuat. Namun, ini juga berarti bahwa harganya akan jauh lebih astronomi. Sendiri, berapa banyak dari mereka yang datang ke lelang peringkat teratas ini adalah orang bodoh. Seperti yang dikatakan Putri Xingyun, mereka semua adalah penikmat dan jelas menyadari harga barang yang tepat. Rumah lelang tidak memberikan harga yang terlalu tinggi pada tawaran awal, tetapi juga hampir tidak mungkin bagi siapapun untuk mendapatkan barang apapun dengan mencuri. Dai Yaoheng akhirnya mengambil keputusan dan menggunakan 1,56 juta koin jiwa emas untuk menawar pedang jiwa harimau tirani ini. Harga pedangnya tidak berubah selama 1 menit. Setelah penawaran berakhir, lampu keemasan di seluruh ruangan meledak menjadi kembang api yang terang. Ini menandakan tawaran yang sukses. Dai Yaoheng juga merasakan sejumput di hatinya. Setelah menjadi anggota penjaga Shrek untuk waktu yang lama, tabungan pribadinya hampir tidak lebih dari beberapa ratus ribu koin jiwa emas. Namun, kota bintang Luo adalah markas besarnya. Jadi, tidak terlalu sulit baginya untuk mengumpulkan sejumlah uang ini. Putri Jiu Jiu, yang mengenakan gaun merah panjang, muncul di layar sekali lagi. Dia tersenyum manis saat dia membungkuk sedikit. Dia berkata, saya ingin berterima kasih kepada tamu yang memenangkan tawaran untuk pedang jiwa harimau tirani atas dukungannya pada lelang kami hari ini. Di bawah ini, kami akan menyajikan item lelang kedua sekarang. Meskipun hanya dapat dikeluarkan 1 kali, namun sangat jarang. Tidak mudah untuk mengumpulkan seluruh rangkaian ini. Para tamu yang terhormat, silakan lihat. Layar alat jiwa berubah sekali lagi, dan layar di dinding dibagi menjadi 12 bagian. Item di masing-masing dari 12 bagian terlihat sangat mirip satu sama lain. Mereka semua benda silindris. Salah satu ujungnya berbentuk kerucut, dan ujung lainnya adalah dasar silinder. Ini berlaku untuk semua 12 item. Satu-satunya perbedaan yang mereka miliki adalah dalam hal warna. Mereka tampaknya diukir dari berbagai jenis logam. Kerang meriam jiwa stationery. Heikaitu bergumam hampir seketika, suaranya dipenuhi dengan kejutan. Suara Putri Jiu Jiu bergema di dalam ruangan. 12 peluru meriam jiwa stasioner ini adalah produk dari Hall Virtue Virtue. Butuh beberapa upaya untuk mengumpulkan mereka. Masing-masing memiliki efek yang berbeda dan ukurannya sesuai dengan format standar. Ketika digunakan dengan tepat, 12 cangkang ini memiliki kekuatan untuk mengancam kehidupan jiwa Douluo. Menggunakan kelas alat jiwa untuk mengukur mereka, masing-masingnya berisi susunan formasi yang tepat. Susunan formasi tidak kalah dengan alat jiwa kelas 6 dalam hal kompleksitas. Elemen-elemen mereka termasuk air, api, tanah, angin, cahaya, kegelapan, racun, kilat, embun beku, logam, ledakan dan kelumpuhan. Setidaknya meriam jiwa stasioner kelas 6 diperlukan untuk memecat mereka. Untuk menembak berulang kali, setidaknya meriam jiwa stationary kelas 7 dibutuhkan. Saya akan memberi Anda semua 5 menit untuk menghargai set 12 item ini. Sebelum dia bahkan selesai berbicara, Heikaitu sudah melompat maju dengan cepat. Huo Yuhao mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka belum menemukan alat jiwa dari kelas ini, masih bagus jika mereka bisa mengaguminya. Ini terutama terjadi pada Heikaitu, karena dia telah menggunakan alat jiwa stasioner sebelumnya.
Dia lebih sadar akan pentingnya cangkang meriam jiwa yang diam. Berpikir tentang hal itu, efek dari alat jiwa stasioner dalam pertempuran harus sangat besar mengingat bahwa bahkan turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan tidak mengizinkan penggunaannya oleh para pesertanya. Deskripsi Putri Jiu Jiu tidak dibesar-besarkan. Jika semua kerang ini berada di level kelas 6, mereka pasti bisa mengancam kehidupan jiwa Douluo, dan bahkan menyebabkan masalah bagi Douluo berjudul. Mereka terlalu indah. Adik junior, susunan formasi ada di ujung peluru meriam. Ada sirkuit akselerator di permukaan susunan formasi juga. Selanjutnya, sirkuit ini sangat besar. Setelah meriam dilepaskan, kecepatannya akan menakutkan. Tidak heran kelas 6 dan di atas meriam jiwa yang diam diperlukan untuk memecat mereka, sehingga dapat mencegah bore meledak. Heikaitu melihat kerang-kerang ini dan melompat kegirangan. Wang Yan berjalan di sampingnya dan bertanya dengan lembut, "Kaitu, apakah kamu tahu nilai dari cangkang ini?" Heikaitu menganggukkan kepalanya tanpa ragu dan berkata, "Tentu saja. Saya sudah meneliti mereka sangat banyak. Guru Wang, kita harus mendapatkannya." Beberapa tahun ini, Departemen Alat Jiwa kami telah memfokuskan penelitian kami pada alat jiwa stasioner. Kekuatan meriam jiwa yang diam adalah masalah besar yang membuat kami bingung. Saat ini, akademi kami hanya bisa menghasilkan peluru meriam stasioner yang paling banyak adalah kelas 5. Barang ini mahal dan bisa dibuang, tapi itu sesuatu yang belum bisa kami hasilkan. Kerang ini akan sangat berguna dalam penelitian kami terhadap kerang kelas yang lebih tinggi. Baiklah, saya mengerti. Wang Yan mengangguk. Qingya mengingatkan mereka dengan lembut, "Para tamu yang terhormat, meriam ini semuanya dilengkapi dengan skema formasi terenkripsi dari Illustrious Virtue Hall. Jika ada di antara Anda yang membelinya untuk tujuan penelitian, harap berhati-hati. Jika formasi terenkripsi disentuh, itu dapat menyebabkan ledakan." "Tentu saja aku tahu itu." Heikaitu berkata tanpa ragu, tidak peduli siapa yang menciptakan alat jiwa tingkat tinggi, logika yang sama berlaku. Namun, kita dapat menuai beberapa informasi hanya dengan melihat petunjuk pada permukaan mereka. Dia ingin melanjutkan, tetapi Wang Yan batuk dan memblokir kata-katanya. Heikaitu juga menyadari bahwa dia terlalu bersemangat, dan dengan cepat menahan diri untuk tidak berbicara lebih jauh. Harga dari ke-12 shell ini sungguh mencengangkan, dan sesuai dengan gagasan bahwa setiap item lelang berikutnya lebih mahal daripada item sebelumnya. Harga awal untuk 12 kerang ini sebenarnya 650.000 koin jiwa emas. Para tamu yang terhormat, saya tidak berpikir bahwa set meriam-meriam dari Illustrious Virtue Hall ini terlalu mahal untuk kalian semua. Tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, mereka juga dapat disimpan sebagai oleh-oleh. Ini juga tidak mudah bagi Illustrious Virtue Hall untuk menghasilkan set seperti ini. Yang paling penting adalah mereka sangat langka. Rumah lelang Starlight dapat menjamin bahwa ini adalah pertama kalinya satu set kerang meriam stasioner kelas 6 dari Aula Virtuous Virtue Hall telah muncul di rumah lelang kami. Penawaran dimulai. Wang Yan tidak terburu-buru untuk mengajukan penawaran, dan hanya menonton layar dengan tenang. Itu bukan pertama atau kedua kalinya dia ikut lelang. Bahkan untuk lelang yang paling spesifik, tidak semua item lelang akan dapat dilelang dengan sukses. Akan ada situasi di mana lelang kedua akan diadakan. Mungkin nilai 12 cangkang ini mungkin lebih besar dari Tyrannical Tiger Soul Blade sebelumnya. Namun, itu lebih disebabkan kelangkaan mereka. Ada sangat sedikit yang mau dan bisa menggunakan kerang ini. Selain itu, harga seluruh set 12 kerang terlalu tinggi. Mereka tidak seperti alat jiwa pertempuran jarak dekat atau alat jiwa jarak jauh. Setelah kerang digunakan, mereka tidak bisa lagi digunakan. Memang, keteguhan Wang Yan dihargai. Jumlah 650.000 koin jiwa emas tidak meningkat. Tidak ada yang mau mengajukan penawaran. Setelah 1 menit, Putri Jiu Jiu dengan menyesal berkata, "Sepertinya 12 cangkang ini tidak akan dimiliki hari ini."
Saya akan menghitung mundur 20 detik terakhir. Jika tidak ada yang menawar, barang lelang ini akan dilelang untuk kedua kalinya. Wang Yan memutar kepalanya ke arah King Ya dan bertanya dengan suara rendah, berapa detik yang dibutuhkan untuk membuat penawaran? Tawaran diproses secara instan. King Ya menjawab. Wang Yan menganggukkan kepalanya sedikit, dan matanya bersinar dengan cahaya yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. 5, 4, 3, 2, 1. Ketika hitungan mundur mencapai 2 detik, Wang Yan berteriak, saya akan menawar 655.000 koin jiwa emas. Kenaikan terkecil adalah 5.000 koin jiwa emas. Dia tidak menawar harga awal, tetapi menambahkan 5.000 koin jiwa emas. Harga langsung dimasukkan. Pada detik terakhir, 650.000 sosok ilusi melonjak menjadi 655.000 seketika setelah itu membeku. King Ya tertegun saat dia menutupi mulut kecilnya. Setelah itu, dia mengoceh, Guru Wang, kamu brilian. Huo Yuhao juga mengerti apa yang terjadi. Pada saat-saat terakhir, bukan hanya Wang Yan yang mengajukan penawaran. Namun, orang lain telah menawarkan harga awal. Dalam keadaan seperti itu, peningkatan yang ditambahkan Wang Yan ke dalam penawarannya memiliki dampak yang menentukan. Wang Yan tersenyum sebelum berkata, saya hanya mengambil tindakan pencegahan. Saya beruntung telah mendapatkan set meriam jiwa stasioner ini dengan menawar sedikit lebih tinggi. King Ya tertawa sedikit saat dia memberi selamat padanya. Dia juga tampak gembira. Akademi Shrek yang menjadi tanggung jawabnya mengelola hosting berhasil dalam penawaran mereka untuk 2 item lelang secara berurutan. Dia tidak hanya akan mendapatkan komisi, tetapi juga akan sangat membantu skor penilaiannya di rumah lelang. Namun, Shrek Academy tidak menawar 5 item lelang berikutnya. Mereka termasuk tulang lengan kiri, tulang lengan kanan, tulang kaki kanan, sepotong logam langka dan alat jiwa kelas 8 jarak jauh. Apa yang layak disebutkan adalah alat jiwa kelas 8 jarak jauh. Sebagai alat jiwa kelas 8, diperlukan Douluo berjudul untuk menggunakannya. Namanya adalah Canon Heaven Splitting, dan itu juga berasal dari Kekaisaran Sun Moon. Namun, itu bukan produk dari Illustrious Virtue Hall. Itu dibuat oleh insinyur jiwa kelas 9.